Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys. Sekarang saya akan mencoba mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah VRAR ya. Sini tugasnya ini berbasis AR.js. Oke. Cuman sebelum kita demo ya, saya ingin perkenalan dulu. Nama saya Ananta Deva. Oke, saya seorang mahasiswa dari Institut Asia. Sekarang kita langsung aja ya demo sebelum saya jelaskan struktur codingannya. Oke. Jadi saya membuat project ini namanya Dragon Ball Super AR Experience. Jadi ini saya pakai 3D model yang lumayan kompleks, yaitu double object ya ini ya. Ada 3D modelnya dari karakter namanya Jiren sama karakter namanya Goku Black atau Goku Hitam. Oke. Ini sebenarnya bukan awal landing page-nya. Saya awalnya ini bikin splash screen. Kalau kita reload, nah ini ada splash screen-nya. Ini animasinya ini menggunakan library JavaScript namanya AOS, ya. Animation on Scroll. Animate on Scroll kalau nggak salah, bukan animation ya. Nah ini ada 4 section. 4 section ini ada navbar, hero section, terus ada showcase section, sama footer. Ini kalau dipencet-pencet ya lumayan. Hovernya juga udah saya rancang lumayan bagus ya ini ya. Nah ini showcase-nya. Nah ini key feature-nya ya. Fitur utamanya ya. Ini ada launch AR experience. Ini ketika dipencet guys, ini akan membawa kita ke project utama AR-nya. Nah bentar. Nah di sini sudah muncul ya muka saya. Sekarang kita akan coba tampilkan dengan marker ini, hero. Jadi modelnya. Ini mana ini? Nah, ini muncul. Nah, ini bisa interaksi. Gitu. Jadi, ini ada 3 tombol ya masing-masing ya. Ini ada tombol untuk idle, ada tombol untuk attack combo, sama ada tombol untuk power up ya. Jadi ini ketika dipencet idle ini kayak bergaya gitu bro, kayak emote gitu bro. Ini ada Goku Black untuk emote, itu bukan jari tengah ya. Jadi kalau Jiren ini ada attack combo, kan ngeplay sound juga ya, itu mukul gitu. Kalau power up, nah itu. Nah, kayak begitu. Black serangan aja karena animasinya terlalu kompleks ya. Saya pakai 4 sekun. Kayak begitu. Dan di sini ada hamburger barnya. Ini ada tombol untuk back to home. Ini ada tombol untuk restart AR. Restart AR ini kayak reload aja nih. Jadi kalau kita back to home ya kembali ke landing page-nya. Kurang lebih seperti itu. Lalu saya akan mencoba menjelaskan struktur codingnya ya guys ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan struktur codingnya ya guys ya. Sini saya memakai 2 page HTML ya. Ada index HTML ini untuk landing page-nya ya. Landing page-nya, terus ini untuk project utama AR-nya ya guys ya. Nah, di sini kalau index HTML-nya ini untuk landing page-nya saya pakai styling Tailwind CSS ya. Ini pakai Tailwind ini. Kalau animasinya animate on scroll ini pakai library JavaScript AOS. Nah, yes. Oke, lalu saya akan jelaskan dulu ya dari index HTML seperti yang saya sebelumnya bilang bahwa ada 4 section.
4 section ini ini mulai dari sini. Kalau ini buat splash screen. Ya, udah saya kasih komen namanya welcome screen. Nah, ini main landing page. Terus ini section pertama navbar. Navbar ini pakai semantik semantik HTML ya. Jadi ini pakai nav. Karena ini pakai nav, ya harusnya lebih mudah dimanipulasi ya daripada kita pakai non semantik atau pakai div aja ya. Oke, nah ini buat link-linknya aja, buat ke apa ya namanya ya, ke sectionnya. Ketika kita pencet, kita akan diarahkan ke sectionnya. Nah ini ada link buat GitHub repositorinya. Saat ini adalah SVG code-nya ya. Ada di internet tuh namanya SVG to code. Jadi saya konversi SVG saya menjadi code. Itu tujuannya biar bisa mengurangi size dari SVG-nya itu sendiri agar bisa kompatibel ke browser. Begitu. Lalu untuk section kedua ini hero section. Saya pakai section dengan ID home. Ini kelas-kelas ini buat styling lagi ya. Ini buat styling. Ini buat mana ini? Nah ini, seperti ini ya. Lumayan panjang sebenarnya codingannya. Ini buat deskripsinya. Ini buat buttonnya, sama seperti buttonnya. Ini buat scroll indicator. Lalu ini untuk showcase section. Nah, showcase section ini buat bagian ini guys. Nah, bagian ini showcase section namanya guys. Nah, di sini. Ya cukup simpel sih, harusnya mudah dimengerti. Nah, ini buat ngeload thumbnail. Ini cuma ada satu gambar aja ya di thumbnail ini. Ini buat thumbnail projectnya gitu. Begitu. Ya, seperti itu. Lalu kita beralih ke scriptnya ya. Ini script untuk landing page-nya. Ya, ini simpel sih. Kayak saya bikin event listener ya. Saya bikin event listener, jadi kita nunggu semua konten dari HTML-nya atau page-nya itu kalau dulu baru akan mengerun function ini semua ya. Ini saya menginisialisasi function buat library aos, lalu saya ini ya buat function-function kayak itu yang muter-muter itu tadi di splash screen, itu ada buat animasi navbar yang ini. Jadi kalau awal-awalnya kan gini nih color palette-nya nih. Ketika kita kalau kita scroll, color palette-nya akan berubah. Begitu. Itu pakai function JavaScript ya. Nah, ini navbar scroll effect-nya. Lalu ini untuk smooth scrolling navigation link. Jadi kalau kita klik ini link-linknya ya. Nah, ini smooth animasinya. Kontak. Nah, ini lebih smooth. Lalu untuk ini buat hover effect aja, buat buttonnya, buat ini hover ini. Nah ini pakai JavaScript ini, gitu ya. Ini buat enhancement dari animationnya biar lebih kelihatan cakep aja, gitu ya. Ini sama fungsinya, ini sama buat CSS ya, kurang lebih begitu. Lalu kita akan beralih ke project utamanya. Nah, di sini saya menggunakan dua aset yaitu Goku Black Final ya, sama Jiren Final. Nah, ini sebenarnya 3D model yang udah saya kompres ya. Awalnya ini size-nya ini 165 MB. Saya kompres jadi 45 MB ini 3D modelnya ini. Nah, terus ini animationnya juga saya rename ya. Animation juga saya rename, jadinya lebih gampang gitu untuk dimanipulasi ya.
Jadi format animasinya itu kayak begini. Nama animation clipnya. Dan animation underscore angkanya. Gitu. Nah, saya ke HTML page-nya ya. Seperti biasa, kalau kita pakai AR.js, kita harus mengintegrasikan API-API-nya ya. Soalnya ini buat frame.js-nya, saya versi 1.7.1. Ini buat nge-import A-frame juga. A-frame extras ini penting buat animation. Kalau nggak ada A-frame extras, 3D model nggak akan ke-render. Gitu. Nah, ini buat styling aja, terutama buat hamburger menunya ya. Hamburger menunya ini buat tadi yang pas kita run project AR, terus kalau kita pencet kita bisa back ke landing page, bisa restart AR-nya. Nah, itu hamburger button namanya ya. Ini stylingnya cukup basic ya. Ini cukup basic, ada styling buat control buttonnya juga. Oke, lalu ini sama buat menginisialisasi hamburger menunya ya. Ini akan mengarahkan ke indeks HTML. Dan di sini ya, ini utamanya nih, aset. Nah, di sini aset-asetnya saya inisialisasi. Ini buat asetnya si Jiren, pakai ID Jiren. Ini buat asetnya si Goku hitam. Kalau Goku hitam ini punya dua audio juga, yaitu Goku Punch sama Goku Power Up. Jiren juga punya dua audio, yaitu Jiren Punch sama Jiren Power Up. Ini soundnya ini saya bikin sendiri gitu. Jadi saya nyomot dari YouTube, ya. Nyomot dari YouTube, misalnya Dragon Ball Punch Effect. Terus saya ulang-ulang tuh, tergantung berapa serangannya, begitu. Kalau yang power up ini saya ngambil dari episode animenya, terus saya cut, begitu. Nah, ini scene-nya. Scene-nya source type-nya dari webcam, jadi kita bisa mengakses webcam kita ya. Ini markernya saya pakai yang namanya preset hero ya. Ini sangat mudah ya, nggak usah ribet-ribet kita bikin marker terus markernya susah ke render gitu kan, ribet. Pakai preset aja gitu. Preset itu udah paling mudah ya. Lalu ini ada dua entitas ya, entitas pertama buat Jiren, entitas kedua buat Goku hitam, Goku Black gitu. Dan di sini tentunya ya pasti ada beberapa apa ini namanya atribut ya. Ada atribut buat ID, position, scale, rotation, gesture handler, GLTF model, animation, mixer. Nah, pertama buat position. Position ini kan hitungannya sama sih kayak scaling ya. Ini scaling yang pertama, argumen pertama ini buat scaling X, ini scaling Y, ini scaling Y, Z, kok Y lagi jadi X, Y, Z bacanya. Pokok scaling sih, tadi position ya, position X, Y, Z, begitu. Ini scale-nya X, Y, Z, begitu. Scale-nya sengaja saya buat satu, sebenarnya tadi mau saya buat 0, berapa, cuman kayaknya terlalu kecil ya. Nanti takutnya nggak kelihatan juga, apalagi di mata dosen saya juga. Ya. Lalu untuk posisinya X itu kan lebih ke horizontal ya. Horizontal tuh kayak kanan kiri ya. Jadi minus 0,8 jadinya ke kiri. Ke kiri. Ke kiri dikit gitu. Nah, beda sama Goku Black ya, karena saya ingin berhadapan ya harusnya value-nya saya buat sama, bedanya cuma di positif negatif aja. Nanti buat rotation ya, rotationnya saya putar 90 derajat di sumbu Y ya, sumbu Y sama buat Goku Black begitu. Lalu untuk animation mixernya saya memplay animation clip animation 13. Animation 13 ini buat model Jiren itu adalah animation idle-nya ya, atau animation default-nya.
loopnya saya buat repeat, namanya juga idle ya. Nah, kalau Goku Black ini ternyata animation 113 ya idle-nya itu. Terus loopnya sama repeat begitu. Ini buat memanggil entitas kameranya. Nah, ini UI controls-nya. Ini saya menginisialisasi UI controls-nya. Ini ada 3 button ya, sama heading 3 buat menjelaskan, seenggaknya jadi indikator yang buat tombol yang Jiren yang mana, buat tombol Goku yang mana. Ini buat meload AR script-nya. Nah, ini belum menjelaskan AR script-nya, itu tambah panjang lagi itu. Nah, terus ini dokumen add event listener. Nah, ini event listener sama ya logikanya kayak tadi, menunggu semua konten di HTML-nya ke render baru kita merun functionnya. Kita menginisialisasi 2 variabel, sini adalah hamburger button sama menu drop down ya. Kita get element by ID ya. Jadi kita ambil ID-nya atau kelasnya ya. Bukan bukan kelas, ID sama kelas beda, lebih ke ID sih. Nah, ini untuk hamburger buttonnya kita kasih event listener. Event listenernya itu ketika diklik akan mengerun function ini ya, begitu. Kalau di uh, diaktifkan seperti apa, ketika dimatikan seperti apa, itu ada diatur fungsinya di sini begitu. Nah, ini buat nge-close menunya ketika user ngeklik di luar. Misal kita mengaktifkan hamburger buttonnya, terus user mengklik di luar hamburger button. Misal aja kayak gini deh, kita run lagi deh, kita run kayak gini. Nah, kita ngeklik di sini, maka ini akan otomatis nge-close begitu. Oke, ini buat hover effect ya, sama seperti di script index begitu kurang lebih ya. Ini cuma mentransform aja sumbu X, sumbu Y begitu, transform scale ya, sama lah ya. Nah, ini yang paling penting, ini highlight dari project ini. Ini juga jadi salah satu alasan kenapa saya bikin project ini ya. Jadi saya mengambil 3D model yang cukup kompleks ya, dengan banyak animation. Di model yang namanya Jiren ini ya, ada 119 animation. Kalau Goku Black ini ada 128 animation. Nah, karena animationnya itu by sequence ya, atau urutan gitu, jadi ada tuh animasi yang cuma berapa mili detik gitu. Nah, itu kan kalau di play dengan animation clip, ya itu nggak akan kelihatan kayak apa-apa gitu. Jadi saya putuskan untuk membuat suatu fitur yang namanya animation sequence. Animation sequence itu sama kalau di pemrosesan atau di software-software animasi itu, kan kita punya gambar apa ya? Ya, anggap aja gambar ilustrasi dengan per frame gitu melakukan sesuatu gitu, melakukan animasi. Misalnya lagi mengangkat tangan, itu kan per frame-nya banyak gitu, bisa berapa frame. Nah, itu maksudnya animation sequence itu kayak begitu ya, cuman ini 3D bedanya itu. Nah, ini saya menginisialisasi model, button, sama interaksinya, jadi fungsinya bisa baca elemen-elemen apa saja yang perlu dimanipulasi ya. Ini cuma buat mengecek. Nah, ini function pertama ini buat play animation. Ini yang function paling simpel sebenarnya. Saya menginisialisasi 3 parameter, yaitu model dengan entitas model dengan apa ini namanya, tipe data elemen ya. Terus parameter namanya clip name dengan tipe data string,
terus parameter yang namanya loop dengan tipe data string juga ya. Jadi kita bisa memanipulasi function yang namanya animation mixer dari si A-frame extras-nya. Jadi clipnya itu kayak gimana, loopnya itu value-nya kayak gimana, bahkan crossfade duration-nya itu defaultnya ada gini. Crossfade duration-nya ini maksudnya seberapa cepat transisi uh, urutan animasi satu ke animasi 2 begitu. Nah, ini buat parameter audio, lalu kita buat function audio ya. Nah, ini sama juga ya. Saya menginisialisasi berapa parameter ini? 1 2 3 4 5 6. 6 parameter. Ada parameter model sequence. Nah, ini urutan animasinya. Parameter final clip, parameter model sequence sama final clip juga. Ini sebenarnya kalau di sini nih saya nyoba-nyoba ya. Nah, aslinya ini cuma 3 ini. Sama sebenarnya ini sama ini. Nah, cuman tetap berfungsi untungnya ya. Nah, ini function yang paling utama di project ini adalah play animation sequence. Play animation sequence ini ada 3 parameter seperti saya jelaskan tadi. Ini ada pengkondisiannya ya. Jika modelnya ini urutannya di cancel, nanti akan ada apa? Ini ada yang namanya function buat clean up. Clean up ini biar mesh-nya nggak berantakan ya. Soalnya kemarin saya mencoba ini mesh-nya agak berantakan ya. Saat saya play animation-nya, bahkan sempat ngebug. Modelnya itu berubah ke T-pose atau static pose ya. Nah, itu agak mengesalkan ya. Ini buat cancel sequence, manggil cancel sequence-nya ya, buat model. Lalu ini buat mengkalkulasi durasi animasinya gitu. Jadi function ini bisa memperkirakan gitu berapa detik yang cocok ya buat beralih ke transisi animasi lainnya begitu. Ini ada function buat ngatur delay-nya juga ya, begitu ya, kurang lebih seperti itu sih. Ada time sequence, ada final timeout ya. Ini kodenya ya juga cukup kompleks ya. Nah, ini cara memakai fungsinya ya. Jadi ketika saya panggil elemennya, saya kasih event listener, ketika diklik akan memplay ini function play animation sequence begitu. Nah, ini klipnya ini bisa kalian tambahin gitu. Mau pakai 4 klip, 5 klip, 6 klip, 10 klip nggak apa-apa. Nah, cuman itu tergantung dari model kalian ya. Ini cukup simple ya. Ini saya panggil terus modelnya itu apa, sequence-nya itu namanya apa, terus kembali ke idle, animasi idle ya, kurang lebih begitu ya. Ya, semoga cukup menjelaskan ya. Kalau mungkin ada salah kata dan lain sebagainya ya tolong dikoreksi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.